Wasalisu utawi syarat yang ketiga. Salis. Wasalisu utawi syarat yang ketiga iku an yakuna yen tono. Al qasiru sapa wong kang meringkas salat. Al qasiru sapa wong kang meringkas salat iku muadzyan. Iku wong kang melakukan muadzyan iku wong kang melakukan. Ini garis miring ada ya bukan kodok. Garis miring ada. Li sholatir rubaiyati maring salat kang bangsa rubaiyah. Amal faitatu adapun utawi salat yang tertinggal. Amal faitatu adapun utawi salat yang tertinggal. Hadaron ing dalem. Tidak bepergian. Hadaron ing dalam tidak bepergian fala tuqda mongko tidak boleh diqadha opo faitah fala tuqda mongko tidak boleh diqadha opo faitah fihi ing dalam safar maksuratan hali diringkas. Wal faitatu utawi salat yang tertinggal atau yang ditinggalkan. Utawi sholat yang tertinggal fisafari ing dalam bepergian iku tukdo itu dikodok. Tukdo itu dikodok fihi ing dalam safar. Fihi ing dalam safar maksuratan hali diringkas. La fil hadori bukan ing dalam hador. Hador itu ya bukan bepergian. La fil hadri bukan ing dalam tidak bepergian. Warabi'u utawi syarat yang keempat iku an yanwiya iku yen to niat al musafiru sapa musafir. Al musafiru sapa wong kang bepergian niat al qasra ing meringkas lis sholati maring salat ma'al ihrami beserta takbiratul ihram. Biha kalawan salat. Wal khamisu utawi syarat yang kelima. Alla yatamma iku yento tidak bermakmum sapa wong. Fi juz'in ing dalam satu juz min sholatihi sangking sholati wong. Bimukimin kalawan orang yang mukim. Ai tegese. Biman kalawan wong yusolli kang sholat sapa man. Sholatan tamatan kalawan sholat tamatan kang sempurna. Liyasmila supaya mengku atau mencakup opo mukim al musafirah ing wong kang musafir al mutim yang menyempurnakan sholatnya al mutim yang menyempurnakan sholatnya. Wis. Sekarang penjelasannya. Kalau memang kita sholat qashar, contohnya ba'amil sholat qashar, maka yang dikerjakan harus sholat yang rubaiyah. Yang rubaiyah yang sholat ada, bukan sholat qadha. Paham ya? Bis contohnya ba'amil sekarang ada di Bonang, di makam Sunan Bonang. Mana Bonang itu? Tuban. Bis. Ba'amil mau sholat qashar. Duhur yang pada waktu itu duhur. Lah boleh-boleh saja. Bukan duhur yang ditinggalkan kemarin. Jadi sekarang di Tuban pada hari Ahad umpamanya. Jadi yang di qashar yang diringkas itu adalah sholat duhur yang hari Ahad. Bukan sholat duhur yang ditinggalkan kemarin. Hari Jumat atau hari Sabtu. Kalau memang sholat yang ditinggal hari Sabtu atau Jumat mau
dikerjakan di Tuban, maka tidak boleh dikosor. Paham ya? Maka tidak boleh dikosor. Tapi dengan cara 4 rakaat. Kenapa? Karena bukan ada, tapi qadha. Paham ya? Kalau ada itu adalah sholat yang kita kerjakan pada waktu itu ya. Kalau qadha, sholat yang kita kerjakan yang ditinggalkan. Wis, sekarang gini. Kecuali kalau memang sholat yang kita tinggalkan itu pada waktu bepergian. Contohnya gini. Mbak Amin nyampe di daerah Kudus, paham ya? Daerah Kudus ini sudah di malam hari. Terus mau meringkas sholat yang ditinggalkan tadi siang. Tadi siang mungkin karena kendaraannya tidak berhenti umpamanya atau faktor apa sehingga duhurnya ditinggal. Akhirnya mau meringkas sholat qadha yang tadi siang. Karena tadi siang itu dalam kondisi musafir, maka boleh-boleh saja. Paham ya? Sekarang di malam hari ada di Kudus, mau mengqadha duhur atau asar yang di Tuban yang ditinggalkan. Tidak apa-apa diringkas. Kenapa? Karena sholat yang ditinggalkan itu dalam kondisi musafir. Yang tidak boleh meringkas sholat yang ditinggalkan pada waktu dia belum bepergian, itu yang nggak boleh. Wis, selanjutnya yang keempat, dia harus niat qashar. Niat qasharnya itu pada waktu takbiratul ihram. Jadi ketika takbir, lisan takbir dalam hati, usolli fardhu duhri rakaataini qashron. Ya, niat saya sholat fardhu duhur 2 rakaat karena diringkas. Kalau di jamak umpamanya ya jam'at takdimin ma'al asri umpamanya. Jelas ya? Jadi niatnya ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu duhri rakaataini qashron. Lisan takbiratul ihram, hati niat saya sholat fardhu duhur 2 rakaat karena diringkas. Selanjutnya tidak boleh berjamaah kepada mukim. Paham ya? Contohnya Mbak Ami ini kan musafir, mau meringkas sholat. Ternyata mengikuti jemaah yang sudah ada di tempat. Mengikuti jemaah yang mukim. Ayo cepat, ayo sholat. Mau qashar, terus ikut jemaah yang ada. Paham ya? Sedangkan jemaah yang ada ini bukan musafir. Bagaimana? Nggak boleh. Paham ya? Makanya dalam hal ini harus pinter-pinter panitia. Panitia rombongan. Stop. Kita tunggu dulu dengan dalih menunggu jemaah rombongan yang masih ambil air wudhu. Paham ya? Jemaah selesai baru kita mendirikan jemaah baru. Bisa diatur gampang. Paham ya? Kalau panitia nggak pengalaman, kocar kacir. Ada yang ikut sholat, ada yang di soft depan, pojok, ada yang soft kedua, ada yang masih wudhu. Akhirnya bingung, dan itu tanggung jawab panitia rombongan. Saya itu ketua rombongan mulai tahun 2008 ya. Yang gratis sampai sekarang. Jadi Wali Songo mulai 2008 gratis dan panitia rombongan. Harus pintar ketua rombongan, paham ya? Wis, stop dulu, tunggu dulu, yang lain masih wudhu. Alasan itu jamaah selesai baru kita mendirikan jamaah baru, qashar dengan jamaah. Panitia nggak cerdas. Ada yang sholatnya, ada yang masih nyantai, ada yang wudhu. Akhirnya kocar kacir. Makanya kalau kita mau meringkas sholat, tidak boleh berjamaah kepada imam yang bukan musafir. Atau seperti ini. Atau musafir tapi mutim. Mbak Amin mau qashar sedangkan Mbak Bebi enggak. Isaknya mau melakukan 4 rakaat. Mbak Bebi imam. Para rombongan, kita sholatnya 4 rakaat. Imamnya 4 rakaat, padahal sama-sama musafir. Sedangkan Mbak Amin mau qashar, yang nggak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Jadi walaupun sama-sama musafir, maka yang menjadi imam harus meringkas sholat. Kalau yang jadi imam itu mutim, menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, maka kita tidak boleh berjamaah.